Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan ini, insyaallah kita akan membahas tentang masalah pernikahan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa khalaqnakum azwaja, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membuat kamu sekalian adalah berpasang-pasangan. Bukan saja manusia yang berpasang-pasangan, tetapi Allah ciptakan alam ini pun adalah berpasang-pasangan. Termasuk sifat juga adalah berpasang-pasangan. Ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih, ada laki-laki, ada perempuan. Itu Allah ciptakan adalah berpasang-pasangan. Tentu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman ini tidak ada lain adalah bahwa kehidupan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala maka harus ada di dalam keteraturan. Maka jenjang yang harus ditempuh oleh manusia tidak adalah pernikahan. Ini yang akan kita bahas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa sesungguhnya yang harus disiapkan ketika akan melangsungkan suatu pernikahan? Pertama-tama adalah bahwa ada yang disebut dengan istilah kafa'ah. Apa itu kafa'ah? Kafa'ah adalah kecocokan. Kafa'ah adalah keserasian. Kalau istilah saya, istilahnya adalah cok gali cok. Ada kecocokan antara calon suami dan calon istri. Tentu kecocokan ini dipandang dari beberapa hal. Para ulama memberikan ketentuan di dalam masalah kecocokan ini. Pertama, ada yang disebut dengan kecocokan status sosial. Yang kedua, ada kecocokan masalah nasab. Yang ketiga, ada kecocokan masalah agama dan juga kecocokan yang lainnya. Cuman yang paling penting di sini adalah bagaimana setidaknya bahwa kecocokan itu adalah terkait dengan masalah prinsip. Al-Quran menyebut, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah engkau nikahi perempuan hatta yu'minna, sehingga mereka beriman. Perempuan yang bagaimana yang jangan nikahi adalah al-musyrikat, wanita-wanita, perempuan-perempuan yang musyrik. Pun sebaliknya, kalau laki-lakinya musyrik, maka jangan menikah dengan wanita yang muslim. Ini prinsip yang harus dipegang
Artinya apa? Yang harus sekufu, yang harus cocok satu sama lain. Karena hal demikian, maka ada beberapa kategori ketika seorang suami, ketika seorang istri, dia menjadi calon istri, dia menjadi calon suami. Misalkan adalah seorang suami itu harus adanya 3T. Sekali lagi, calon suami adalah harus adanya 3T. T yang pertama adalah tajir. Apa itu tajir? Dia adalah kaya raya. Minimal dia punya duit, dia punya ekonomi yang nantinya akan membangkitkan semangat untuk berkeluarga, karena ekonomi adalah menopang kepada keluarga. Artinya apa? Dalam berkeluarga adalah ekonomi merupakan pangkal utama yang pertama kali tentang masalah ekonomi ini. Sehingga seorang hendak menikah dengan seseorang yang lain, atau dengan wanita yang lain, dengan perempuan yang lain, maka dia harus mempersiapkan masalah ekonominya, termasuk masalah pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Bagaimana ekonominya? Berapa penghasilannya? Sehingga akan timbul ketenangan ketika dia melangsungkan pernikahan nanti. Itu yang pertama, adalah tajir. Yang kedua adalah tampan. Nah ini, calon suami harus tampan. Tampan baik dari segi dohir maupun tampan dari segi batin. Dan ketampanan ini jangan karena orang lain, atau jangan kata orang lain, harus kata diri sendiri. Sejelek-jeleknya suami, sejelek-jeleknya calon suami, kalau kata kita tampan, tetap tampan. Tapi kalau kata orang misalkan adalah tampan, tapi ternyata kata kita tidak tampan, maka itu jangan dilakukan. Inilah yang kedua, harus tampan. Jangan kata orang lain, tapi harus kata diri sendiri. Yang ketiga adalah taat. Calon suami diupayakan harus taat. Artinya apa? Mempunyai nilai plus daripada agama. Tidak harus seorang kiai, tidak harus seorang ustadz, tidak harus seorang pemuka agama, tapi dia harus taat kepada agama. Rajin sholat, rajin sedekah, rajin beramal soleh, baik terhadap orang lain. Itu adalah bukti ketaatan calon suami. Kita ulang, ada 3T buat calon suami. Pertama adalah masalah kaitan dengan takzir, dengan tajir. Yang kedua adalah dengan tampan, yang ketiga adalah dengan adanya ketaatan. 3T buat calon suami. Lalu bagaimana untuk calon istri? Nah, calon istri itu ada yang disebut dengan dia bisa melakukan 3R. Karena ini urusan istri. Calon istri harus bisa melaksanakan, harus mampu melaksanakan ketika dia pernikahan nanti adalah minimal 3R. R yang pertama adalah urusan kaitan dengan pelayanan dapur. Lihat ujungnya R, dapur. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia mampu masak. Dia mampu mengolah-olah seluruh makanan. Dia mampu menyajikan makanan. Karena satu perkara saja yang dia buat, kemudian disajikan kepada keluarga, itulah keberkahan yang luar biasa. Ketimbang dia beli di warung, kemudian disajikan kepada keluarga, itu kadang tidak berkah. Bahkan kurang daripada keberkahan.
Insya Allah seorang istri yang pandai di dapur memasak dengan masakan sendiri, dinikmati oleh bersama, itu berkahnya yang sangat luar biasa. Pertama adalah dia mampu melayani di dapur. Yang kedua adalah seorang istri, dia bisa melayani adalah di sumur. Maksudnya apa? Maksudnya adalah urusan cucian pakaian. Pakaian suami dicuci, pakaian istrinya dicuci, pakaian anaknya dicuci, pakaian keluarga dicuci. Pandai mencuci pakaian. Itu urusan daripada seorang istri. Dalam sebuah keterangan dikatakan, ketika seorang istri mencuci pakaian suaminya, ketika seorang istri mencuci pakaian keluarganya, sama dengan dia mencuci dosa-dosanya sendiri. Ini luar biasa. Daripada ke laundry yang harus bayar sekian, maka berkah seorang istri adalah pandai dia melayani di sumur. Yang ketiga adalah pelayanan seorang istri itu adalah di kasur. Ini pelayanan yang utama dari sekian pelayanan. Maka ada istilah malam jihad. Kapan malam jihad? Adalah malam Jumat. Satu kali seorang istri melayani suaminya ketika malam Jumat, ketika malam jihad itu sama dengan adalah membunuh 10 Yahudi. 2 kali 20 Yahudi, 3 kali 30 Yahudi, 4 kali 40 Yahudi dan sebagainya. Ini yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, bahwa 3R ini adalah sangat penting. Kita ulang sekali lagi, seorang suami syaratnya adalah dia punya 3T. Pertama adalah tajir, kedua adalah tampan, yang ketiga adalah taat. Seorang istri dia mampu melayani dengan 3R. Pertama pelayanan di sumur, kedua pelayanan di dapur, yang ketiga adalah di kasur. Ketika ini kemudian ada kecocokan masing-masing, maka Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Seorang suami adalah menjadi selimut bagi seorang istri, istri pun menjadi selimut kepada seorang suami. Maka insya Allah pernikahan akan menjadi pernikahan yang cok gali cok. Cok gali cok, gali gacok, cocok. Hadirin rahimakumullah, inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah nanti kita sampaikan pada acara ataupun pada kesempatan yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa Anda mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.